Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Saya M. Fadrin, dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak, dan hari ini saya bakal ngajak Anda menyelami sebuah topik yang luar biasa menarik, yaitu sumber hukum dan asas-asas hukum telematika. Kita bakal membedah bareng-bareng teori para ahli tentang gimana sih hukum itu berusaha keras mengejar laju teknologi digital yang pergerakannya super cepat. Di sesi ini, agenda kita terbagi jadi 5 bagian utama. Kita mulai dari definisi konsep dasar, lalu masuk ke sumber hukum nasional, sumber hukum internasional, asas-asas yurisdiksi siber, dan pastinya kita tutup dengan daftar pustaka. Oke, mari kita mulai bagian pertama. Definisi dan konsep dasar. Kita akan coba memahami konsep dunia tanpa batas. Sebagai pijakan teori kita hari ini, ada satu rujukan yang nggak boleh terlewat. Ini adalah modul hukum telematika, karya salah satu pionir ahli hukum kita, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli. Pemikiran beliau ini benar-benar krusial untuk kita pahami sebelum kita masuk lebih dalam lagi. Menurut pemaparan beliau, teknologi informasi itu secara fundamental udah bikin dunia kita ini jadi nggak punya perbatasan lagi, alias borderless, dan memicu perubahan sosial yang luar biasa ngebut. Internet ini, kalau dipikir-pikir, ibarat pedang bermata dua kan? Di satu sisi, dia dorong pertumbuhan ekonomi dan kemajuan yang masif. Tapi di sisi lain, dia menciptakan sebuah ruang maya yang sangat luas tanpa ikatan teritorial, yang ironisnya malah jadi lahan basah buat para pelaku kejahatan siber lintas negara. Kejahatan ini benar-benar nggak peduli sama garis batas di peta. Terus, apa sih sebenarnya hukum telematika itu? Secara bahasa, ini diambil dari istilah Prancis telematik. Intinya, ini adalah titik temu atau konvergensi antara jaringan komunikasi dan teknologi informasi. Di dunia hukum, kita juga sering sebut ini sebagai cyber law. Nah, hukum inilah yang atur semua gerak-gerik dan aktivitas virtual kita. Ingat ya, walaupun kejadiannya di dunia maya, dampak hukumnya di dunia nyata itu benar-benar konkret loh. Kita lanjut ke bagian kedua, sumber hukum nasional. Di sini kita akan bahas kerangka hukum domestik di Indonesia. Nah, buat ngadepin dunia maya yang tanpa batas tadi, Indonesia udah ngebangun pilar-pilar pelindungnya sendiri. Ada 3 undang-undang utama yang posisinya sebagai lex specialis atau hukum khusus. Pertama, pasti udah familiar ya, UU ITE yang fokus jaga integritas sistem dan transaksi elektronik. Kedua, UU Perlindungan Data Pribadi. Nah, ini penting banget buat jadi tameng kita dari eksploitasi data. Dan yang ketiga, UU Transfer Dana. Ini nyawa dari sistem perbankan modern kita, karena dia ngelindungi nasabah di era di mana perpindahan uang itu murni berbasis elektronik, udah nggak pakai kertas-kertas lagi. Kemunculan aturan-aturan tadi itu sebenarnya memaksa terjadinya pergeseran paradigma yang gede banget di kacamata para sarjana hukum. Kita lagi bertransisi nih. Dulu sistem hukum kita itu berbasis atom, artinya bergantung banget sama barang fisik dan batas letak geografis. Sekarang, kita pindah haluan ke sistem digital yang berbasis bit. Di sini, aparat penegak hukum dituntut harus bisa melacak dan nanganin bukti-bukti virtual secara real-time. Sekarang kita masuk ke bagian ketiga, sumber hukum internasional. Mari kita lihat soal standarisasi dan harmonisasi di tingkat global. Di panggung internasional, pendekatannya itu dibagi jadi 2 jalur yang beda fokus. Ada Konvensi Budapest yang fokusnya itu benar-benar ke ranah pidana, penegakan hukum, dan gimana cara nangkep pelakunya. Kontra sama itu, ada panduan unsitral dari PBB, kalau yang ini fokusnya murni ngurusin keperdataan, niaga elektronik, dan gimana bikin tanda tangan digital kita diakui buat dukung e-commerce. Di kalangan akademisi kita, sebenarnya ada desakan kuat supaya Indonesia cepat-cepat meratifikasi Konvensi Budapest. Kenapa sih kok sepenting itu? Karena ini bakal bikin hukum pidana kita sejalan sama standar global. Proses ngumpulin bukti elektronik antar negara jadi jauh lebih gampang. Dan yang paling penting, ini nerapin prinsip aut dedere aut judicare. Artinya, penjahat cyber itu pilihannya cuma 2, diserahkan atau diadili. Ini mutlak diperlukan buat kasih perlindungan maksimal ke para korban kejahatan transnasional. Masuk ke bagian keempat, asas-asas yurisdiksi cyber. Gimana cara hukum ditegakkan di tempat yang nggak ada batasnya ini? Kalau ngomongin yurisdiksi, ada 2 prinsip teritorial awal yang harus kita pegang. Ada asas subjektif dan objektif. Asas subjektif dipakai kalau ada kejahatan yang startnya dari dalam negeri kita, tapi diselesaikannya di luar negeri. Nah, sebaliknya, asas objektif itu berlaku kalau niat jahatnya dimulai dari negara luar, tapi dampak merusaknya kerasa di dalam negeri kita. Jadi yurisdiksi itu ngelacak titik awal kejahatan dan di mana bom dampaknya meledak. Terus, bayangin kalau kita sama sekali mengabaikan batas wilayah geografis. Nah, disitulah asas kebangsaan unjuk gigi. Asas nasionalitas ngasih negara kuasa hukum yang berpatokan murni sama paspor atau kewarganegaraan si pelaku, dimanapun dia lagi login.
Terus ada juga asas nasionalitas pasif, di mana hukum bisa berjalan murni berdasarkan kewarganegaraan si korban. Hukum ini nempel ke manusianya, biarpun servernya ditaruh di antah berantah. Buat perlindungan yang lebih advance, hukum internasional punya prinsip protektif. Negara berhak langsung bertindak kalau kepentingan vital pemerintahannya diserang dari luar. Dan yang jadi senjata pamungkas di era siber sekarang adalah prinsip universalitas. Ini asas yang luar biasa karena ngasih hak buat setiap negara menindak kejahatan tertentu, karena tingkat ancamannya udah dianggap merusak keamanan seluruh masyarakat internasional. Buat membuktikan bahwa semua teori yurisdiksi yang lumayan rumit ini kepakai di dunia nyata, kita bisa lihat ulasan dari jurnal Hangoluan Law Review. Di situ dibahas mendalam banget soal kompleksitas hukum kalau kita lagi ngomongin transfer dana elektronik. Analisis-analisis akademis kayak gini nih yang negesin bahwa diskusi hukum telematika yang lagi kita pelajari ini, bobot ilmiah dan praktisnya bener-bener solid. Kita tiba di bagian terakhir, bagian kelima, daftar pustaka dan refleksi. Biar tetap elegan, profesional, dan memenuhi standar akademis, semua yang saya sampaikan hari ini berakar dari sumber-sumber hukum primer dan sekunder yang jelas ya, mulai dari UU ITE kita, UU Pelindungan Data Pribadi, UU Transfer Dana, sampai kerangka global kayak Konvensi Budapest, dan tentu saja modul terpercaya dari Prof. Ahmad M. Ramli tadi. Nah, poin krusialnya sebagai penutup materi kita hari ini. Bayangkan situasi ini. Ada seorang hacker duduk manis di negara A. Dia pakai server yang hostingnya di negara B. Lalu dia mencuri data warga negara yang tinggal di negara C. Di era digital yang batas fisiknya cuma ilusi ini, siapakah yang sebenarnya pegang hak paling mutlak buat menyeret si peretas ini ke pengadilan? Apakah negara A, negara B, atau negara C? Saya Fajrin, silakan Anda jadikan pertanyaan ini sebagai bahan renungan tentang seberapa menantangnya yurisdiksi cyber kita saat ini. Terima kasih banyak sudah mengikuti paparan saya hari ini.